Maksudnya pertama adalah mengantisipasi kebutuhan nanti kita sampai Lebaran. Karena Ya. catatan kita, demand di puasa Lebaran itu naik bahkan bisa sampai 30%. 10 sampai 30%. Ya. Kalau Mbak Manohara puasa kan banyak orang Ya, jual pedagang. takjil tuh. Ya, benar. Banyak gorengan semua tuh isinya, Terjadi kan gitu. peningkatan signifikan. Jadi ada peningkatan signifikan. Nah, jadi pertama adalah kenaikan pasokan DMO sebesar 50% menjadi 450.000 ton per bulan dari Februari sampai dengan April. Yang kedua, insentif kemasan kita berikan lagi seperti halnya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi kami dengan Pak Firman lihat bahwa gap antara insentif curah dengan kemasan ini harus dijaga, Pak. Supaya teman-teman eksportir ini tertarik untuk tetap menyalurkan DMO, insentifnya dia bisa ekspor dan tetap untung. Ini yang coba kemudian diputuskan. Jadi kemarin tanggal 6 di tanggal 6 diputuskan di dalam rapat yang kemudian tadi tambahan pasokan, kemudian insentif, kemudian yang tadi saya sampaikan pasokan DMO mulai Juli sampai November puncaknya itu kan akumulasi. Dalam bentuk apa? DMO yang sudah dia salurkan menjadi hak ekspor. Hak ekspor ini belum tentu dikonversi menjadi persetujuan ekspor. Setelah persetujuan ekspor baru real jadi ekspor. Nah, ini juga yang kondisinya dihadapi kita menamakannya itu hak ekspor. Dalam hal ini jadi eksportir sudah punya hak ekspor, lalu pasar ekspornya turun. Catatan kita ekspor mulai Desember itu turun. Iya. Desember turun, nanti pengumuman Januari minggu depan turun rasanya akan turun juga. Nah, jadi pasar ekspornya turun, DMO sudah banyak, dalam bentuk hak ekspor. Nah, tentu ini kan pasti akan membuat mereka ogah juga menyalurkan DMO lagi. Itulah yang dihadapi kondisi di pasar minyak kita tidak ada atau ada pun harganya sudah dinaikkan. Nah, oleh karena itu ada yang kebijakan berikutnya. Hak ekspor ini yang catatan kita kemarin sampai sebelum 1 Februari itu Pak sekitar 5,9 juta ton. Ya. Ini cukup untuk 3 bulan ekspor. Karena 1 tahun itu yang ekspor CPO dan turunannya yang diatur lewat Permendag 50 dan 49 itu catatan saya hanya 23 juta ton. Jadi tidak sampai 2 juta ton per bulannya. Kalau total ekspor setahun 23 juta. Kurang dari 2 juta. Nah, kalau punya tabungan ekspor 6 juta, hampir 6 juta, artinya ini kan cukup untuk sampai 3 bulan, Pak. Nah, oleh karena itu, hak ekspor ini kita istilahnya depositkan. Deposito. Tidak boleh cair. Gitu kan? Nah, jadi Mbak Manohara kalau punya duit di deposito tidak boleh cair. Berapa lama? 3 bulan sampai dengan setelah Lebaran. Supaya apa? Hak ekspor ini tidak digunakan, otomatis dia akan berpikir kalau nanti ekspor ini mulai berjalan lagi, dia kan harus masuk DMO lagi. Nah, jadi itu kerannya untuk memastikan bahwa ekspor tetap berjalan, minyak DMO bisa disalurkan, tapi kita juga memikirkan juga ke hulunya juga harga TBS. Nah, jadi kalau tadi Pak Faisal menghubungkan dengan B35, kita menambah pasokan 450.000 dari 300 itu sudah ditetapkan jauh sebelumnya. Sebelum adanya penetapan B35. Nah, jadi sebenarnya bahwa ada kebutuhan di B35, ada kebutuhan di minyak goreng, ya. Tapi catatan saya, secara nasional kebutuhan minyak goreng ini
hanya 5 juta ton. Baik. 5 juta ton itu terdiri dari apa? Minyak rumah tangga 44%, minyak yang premium 22%, sisanya industri dan minyak sederhana. Jadi sebenarnya kalau dari pasokan pemerintah sudah mengupayakan. Nah, di manakah letaknya sesaat lagi tetap bersama kami? Itu kira-kira Mbak Mano.